Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studi Horor. Studi Horor kali ini akan menceritakan tentang sebuah kisah bayangan di mimpi teror 40 malam. Cerita misteri kali ini bersumber dari @sendia4. Lalu bagaimana kengerian dari kisah kali ini? Mari kita simak kisah ini bersama-sama. Cerita kali ini bisa diambil pembelajarannya. Mungkin ciri-ciri dalam cerita ini kalian alami, dan kalian jadi tahu cara mencegahnya, supaya bisa memutus mata rantai santet atau kiriman. Hari-hariku sebelumnya terasa biasa aja, sampai aku berkenalan dengan lelaki itu dan bermusuhan dengan perempuan itu. Inilah kisahku dan inilah pengalamanku tentang beberapa kali aku disantet. Mari disimak dan diambil pembelajaran dari setiap kisahku ini. Malam itu ketika aku sedang bermain di rumah temanku, hujan mengguyur deras, membuatku terpaksa mau gak mau untuk menginap di rumahnya temanku ini. Sekalian aku berencana bertemu dan berkenalan dengan lelaki kenalanku melalui BlackBerry Messenger atau yang bisa disebut BBM. Tepat pukul 10 malam, ia baru datang dan kami baru bertemu dan berkenalan. Setelah berkenalan, awalnya aku merasa biasa aja. Sampai beberapa hari setelah perkenalan itu tiba, tiba-tiba aku seperti jatuh cinta dengannya. Jatuh cinta yang membuat aku cukup gila dan melakukan hal tak terpuji di luar akal sehatku, di mana setiap hari otakku hanya tertuju padanya dan aku tidak bisa membantahnya dalam hal apapun. Meski akal sehatku menolak, namun tubuh dan bibirku berucap menerima. Di tengah itu terjadi, ada orang lain juga yang mengirimiku santet. Berikut adalah ceritanya. Di hari pertama, aku menginap kembali di tempat temanku. Aku tidur bersama adiknya temanku ini, dan temanku tidur di ruang tamu. Di ruang tamu itu ada tempat tidur juga. Kebetulan saat itu aku hanya bertiga dengan temanku. Orang tuanya saat itu sedang pergi. Posisi tidurnya adalah Yanti di tempat tidur di atas. Aku gelar kasur di bawah. Tiba-tiba Yanti berkata, "Kak, nyium bau wangi melati enggak?" Sambil ngelongo ke bawah. "Iya, aku juga nyium, Yan," kataku. Yanti pun tiba-tiba turun ke bawah dan memelukku. "Aku tidur di bawah aja, Kak." Arpan dari luar teriak. "Dah, nyium wangi nggak?" "Iya," kataku. "Oh, ya udah nggak apa-apa. Kenalan kali. Udah, jangan berisik kamu berdua ya." Tiba-tiba ada yang menggedor kaca ruang tamu dan Arpan langsung ke kamar. "Apaan itu, apaan?" kata Arpan ketakutan sambil nyempil aja di tengah-tengah. "Gak tahu bang, lihat dong," kata Yanti. "Enggak, ogah, takut aku, wanginya nyengat." Saat sedang berdiskusi begitu, tiba-tiba kaca kamar diketok dengan cukup kuat dan keras. Keras sekali, tidak berhenti-henti. Padahal jelas-jelas kaca jendela itu tinggi sekali. Bahkan orang dewasa yang tinggi pun tidak mungkin dapat menjangkaunya. Kami semua langsung istighfar dan berdoa kepada Tuhan. Karena gak lama terdengar ketawa cekikikan yang lirih dan membuat bulu kuduk kami berdiri merinding. Kami terus lantunkan doa meski wangi melati dan ketakutan itu tidak kunjung pergi. Sampai tiba-tiba
kami mendengar suara geberan knalpot masuk ke gang kecil. Suara knalpot seseorang yang kenal, yang bernama Bang Ali. Lega, kami lega. Disusul suara itu yang sekejap menghilang. Begitu Bang Ali sampai. Assalamualaikum, Pan, Yan. Waalaikumsalam. Jawab kami bertiga kompak, lalu lari keluar kamar bebarengan. Di situ kami menceritakan apa yang kami alami. Dan di situ Bang Ali bilang, kabur kemana itu, sialan, adik aku lari. Coba enggak, udah aku bikin mati keduanya itu setan. Kata Bang Ali menantang. Ya, memang Bang Al dikenal orang yang tidak takut apapun. Bang Al menyuruh aku dan Yanti buat pergi tidur saja. Dia dan Arpan akan jaga aku dan Yanti. Aku dan Yanti akhirnya pergi tidur. Dan di dalam mimpi, aku mencium bau wangi sekali. Setelah tercium wangi, tiba-tiba datanglah sosok seorang pria dari ujung jala. Aku jatuh cinta padanya mendadak saat pertama kali berjumpa. Aneh, padahal sebelumnya di dunia nyata bertemu aku tidak suka. Tapi di mimpi itu aku suka sekali dengannya. Setiap hari aku selalu memimpikannya. Berawal dari mimpi sekedar ngobrol dan lain-lain. Sampai akhirnya di hari ketujuh, aku bermimpi seperti nyata. Yaitu aku bermimpi berjumpa dengan Fitra. Mimpinya betul-betul nyata sekali, sumpah. Namun di hari ke-8, mimpi itu hilang. Namun setiap bangun dari mimpi, aku selalu merasa seperti adanya celana dan spray basah seperti ompol. Dan terjadi lendir putih di sekitar kasurku yang kutempati. Aku tidak tahu sendiri lendir putih apa dulunya. Hari ke-9, aku tiba-tiba memikirkannya terus-menerus. Aneh, padahal itu kali pertama aku bertemu. Dan masa iya aku harus memikirkannya? Gak lama lagi memikirkan dia, HP-ku berbunyi. Hai, kangen aku kamu ya? BTW kamu di mana? Dia tiba-tiba BBM begitu. Di rumah, kenapa? Ketemu yuk di mall, ajaknya. Oke, sekalian aku mau ke rumah Arpan kok. Beberapa jam kemudian kami akhirnya berjumpa kembali. Aneh, ketika bertemu, aku tidak merasa seperti orang suka. Tapi ketika jauh, aku seperti orang yang jatuh cinta dan tergila-gila padanya. Saat bertemu, ia kasih aku satu tangkai mawar merah. Bagaimana ia tahu bahwa aku menyukai mawar merah? Batinku. Dan saat itu ia mengajakku berpacaran kala itu. Dan anehnya aku menerimanya. Aku merasa aneh sejak menerimanya mawar itu. Ia seperti tahu apa yang aku lakukan dan tahu apa yang aku bicarakan pada orang lain. Hawa rumahku yang adem, nyaman dan tentram seolah menjadi panas dan gelap. Berhari-hari kami pacaran, hingga hari ke-15 pun terjadi keanehan. Aku menaruh mawar tersebut dengan posisi tiduran di atas kepala tempat tidur. Namun saat aku keluar kamar dan ingin kembali masuk ke kamar, aku melihat mawar tersebut berdiri tegak lurus di kasur. Begitu berulang kali. Aneh bukan? Padahal kalau dipikir itu hanya bunga mawar biasa. Namun semakin lama aku semakin takut tidur di kamar sendirian dan memilih tidur di ruang tamu. Pada hari ke-16 di malam itu, aku haid pertama dan aku sedang menunggu teman-temanku. Kalian tahu, aku seperti melihat bayangan. Bayangan yang ada di mimpiku tepat berada di dekat jendela. Ya, aku sering bermimpi melihat sesosok bayangan putih. Saat temanku sampai, kawanku membawa temannya yang bernama Lucky. Ia lulusan pesantren
dan baru pulang dari pondok. Saat main dan sedang ngobrol, tiba-tiba Lucky teriak, "Astagfirullah!" Lalu membaca ayat kursi. "Kamu kenapa, bro?" tanya Oni pada kawannya itu. "Udah, kamu jangan nengok ke belakang. Sekarang HP kamu mana?" "Di dalam." "Nih, ambil HP-nya." "Ada apa dulu, bro? Nggak enak aku mau masuk." "Nggak apa-apa nih, masuk aja. Itu aku charge. Kamu buka pintu kelihatan," sahutku. Diambilnya HP-ku dan aku lihat ada panggilan tidak terjawab banyak sekali. Dan ada ratusan BBM dari pacarku. "Kamu balas pesan dia? Dia udah marah kan?" "Iya, udah habis aku dikatain," kataku pada Lucky. "Iya, kamu balas dulu aja. Soalnya tadi aku lihat perempuan muka hancur banget, berdiri di jendela. Dia nyebut mawar dan HP, mukanya merah banget. Cowok kamu sadis, ngirimin gituan buat lihat aktivitas kamu. Mending buang mawarnya. Sana, ambil," sambung Lucky. "Ogah ah, takut. Aku telepon bokap aja deh. Bokap tidur di kamar." Aku pun langsung cerita ke papa lewat telepon. Karena kalau teriak, aku takut ganggu tetangga. Setengah jam kemudian, papa keluar dan menanyakan mana mawar tersebut. Aku pun menjawab ada di kamar. Dari luar, terdengar suara papa marah-marah. Entah pada siapa. "Udah, sekarang kamu wudhu sana. Udah aku pulangin ke yang punya. Bilang sama dia, kalau ilmu masih sebiji jagung, jangan macem-macem. Apalagi aku ada di sini," kata papaku penuh emosi. Aku hanya mengangguk, bingung dan takut mau berkata apa. Hari ke-17. Hari itu ada pelatihan LDKS di sekolah, di sebuah pulau. Kami tidur di tengah lapangan luas, yang dimana kanan dan kiri terdapat hutan mangrove. Saat itu ada acara di mana kita harus ke kuburan mencari nama di batu nisan. Di sebelah kuburan itu ada bangunan tua. Kata penjaga makam itu adalah benteng Belanda. Di tengah laut pun ada benteng Belanda. Tibalah giliran timku mencari nama orang yang disebutkan ke dalam makam. Di makam itu ada pohon yang besar dan dahannya menjuntai ke bawah. Aku melihat sosok gadis berbaju putih sedang menyisir rambutnya. Aku pun cuek dan mencari nama itu lagi di batu nisan, tanpa aku memperdulikan sesosok tersebut. Dalam hati cuma berpikir, kacau nih, mata batinku mulai kebuka lagi. "Nyari nama siapa?" tanya sosok tepat berada di atas kepalaku. "Asep," kataku. "Percuma, nggak ada nama itu," katanya sambil ketawa yang nyaring. Aku pun langsung mengajak teman-temanku buat udahan mencari. Kami langsung nemuin alumni dan TNI yang berdiri bareng penjaga kuburan di pintu masuk. Baru nyari 20 menit, belum nelusurin semua udah nyerah aja. Bentak alumni. "Enggak, nyerah, orang enggak ada," kataku. "Enggak ada apa, nyari enggak pakai mata," bentak alumni. "Iya, kamu cuma berdiri di bawah pohon, gimana bisa tahu?" kata TNI. "Enggak tahu tuh, dikasih tahu sama Mbak Kunti yang di atas pohon," kataku sambil menunjuk ke arah pohon. "Bener, nama dia nggak ada. Dan yang dia bilang bener, dia ngobrol sama wanita penunggu sini," kata kuncen penjaga kuburan. Lalu aku diperbolehkan kembali ke tenda. Saat perjalanan melewati kebun jagung, saya teriak, "Kamu nggak usah nakut-nakutin pakai kostum. Di belakang kamu soalnya ada setan tinggi banget. Mending ayo balik ke tenda." Benar, ada sosok kurus tinggi sekali.
Aku tidak berani melihat ke atas bagaimana bentuk wajah makhluk itu. Udah, lewat aja. Jangan bilang-bilang kamu lihat kita ya. Gak asik kamu, mau ditakutin, nakutin balik, kata kakak kelas yang sembunyi di balik pohon jagung yang memakai kostum sosok hantu. Aku dan tim langsung kembali ke tenda. Sepulang dari acara LDKS, aku bertemu dengan pacarku. Tiba-tiba dia memukuliku. Katanya selama di acara aku berhubungan badan dengan lelaki. Gila. Padahal di tenda ada teman perempuanku juga. Tenda kami hanya terpal biasa terbuka lebar dan para guru muter mengawasi. Bisa-bisanya dia bicara padaku seperti itu. Ada keanehan setiap aku bertemu dengannya, yaitu badanku selalu biru-biru, entah di bagian mana aja, tempat dia megang diriku, entah tangan atau punggung, pokoknya pasti langsung biru. Di hari ke-21, aku berkenalan dengan teman pacarku. Ia seorang perempuan. Aneh, aura di dekatnya panas sekali, terasa sesak saat berada di dekatnya. Dan raut wajahnya berasa seperti orang yang tidak suka padaku. Usai bertemu, aku pulang dan langsung tidur sore itu. Aku bermimpi bertemu sosok bayangan tersebut seperti di mimpi sebelumnya. Posisi aku melihat diriku tertidur, dan saat itu bayangan itu mendekati tubuhku yang tertidur di kasur itu dan mengauri sesuatu di arah kepalaku. Aku berusaha mendekati bayangan itu. Tiba-tiba bayangan itu menghilang. Hari ke-22, aku berkenalan dengan pacar sahabatku. Sahabatku kebetulan laki-laki. Hawa saat di dekat pacarnya panas sekali. Hawa-hawa panas yang benar-benar menyelimuti. Gak lama kemudian, aku melihat sosok seorang perempuan bergaun putih menatapku dengan tajam, penuh amarah. Menjauhlah. Itu kata sosok itu. Aku pun pamit pulang. Sampai di rumah, aku merasa sakit pada perutku. Lalu aku mens. Aneh, berarti aku mens bulan ini sudah 2 kali dong. Gak lama setelah itu, rambutku mulai rontok. Rontok yang gak wajar. Gak lama aku tidur dan bermimpi ketemu sosok wanita yang di belakang pacar sahabatku itu. Dia berkata, Mati, mati, mati. Aku pun terbangun. Aku malah melihat sekelebat sosok bayangan. Bayangan yang biasa ada di mimpi. Aku mengejar sosok itu, tapi tiba-tiba nenek berkata, Jangan dikejar, biarin, dia ngejebakmu. Entah apa artinya itu. Pada hari ke-35, keadaanku semakin parah. Badanku semakin kurus. Rambutku semakin rontok. Badanku sakit sekali. Aku memberanikan diri menemui pacar sahabatku itu untuk memintanya menjelaskan apa yang dia kirim sampai tubuhku begini. Sore itu aku pergi ke rumah perempuan itu. Singkat cerita, kita ngobrol di kamarnya. Dan yang perlu kalian tahu, ternyata bukan dia. Bukan dia yang ngirim semua. Dia bilang dia juga melihat ada sosok yang ngikutinku seram. Dia menyarankanku buat mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi lewat bundanya. Dan ternyata bundanya bilang bahwa semua itu kiriman pacarku. Pacarku sebenarnya nggak benar-benar mencintaiku. Entah maksud apa yang ia sembunyikan. Karena itu nggak dapat ditembus untuk dilihat. Intinya, ia tidak ingin melepaskanku. Ia ingin memilikiku dan mengontrolku. Jika tidak bisa, lebih baik aku mati. Bundanya berkata juga, tepat di hari ke-40 siang hari, aku harus mengajaknya ke makam kakekku. Karena dengan itu, semua ikatan bisa terputus.
karena kakekku masih menjagaku hingga saat ini. Namun, jika aku tidak bisa membawanya, mungkin aku akan mati. Tepat di hari ke-40, aku mengajaknya ke makam kakek. Awalnya ia menolak, namun aku terus memaksa. Sesampainya aku di makam kakekku, di situ aku bercerita, seolah-olah memperkenalkannya pada kakek. Selama di pemakaman, dia hanya diam saja, tidak berkata dan tidak bergeming. Hingga sepulang dari makam, tiba-tiba dia menelpon. Dan bilang, "Kita putus saja." Saat kata-kata itu terlontar, badanku tiba-tiba saja seperti ada yang narik ke atas. Seperti dingin ada yang berasa naik, mencoba keluar dari badanku. Dan 1 jam kemudian, badanku enteng seketika. Berakhirlah 40 hari ini. Dan cerita pun selesai. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.